Awalnya saya dari menyenangi. Kalau kita mindsetnya itu langsung ke progres bisnis, kemungkinan untuk bertahan itu akan susah. Tapi kalau kita sendiri dari hobi menyenangi, apapun resikonya pasti kita pelan-pelan akan mensiasati itu seperti apa. Ini waktu ada Koiso di Malang, waktu itu ini kena junior champion. Waktu itu masih ses 34, sekarang sudah ses 40. Saya Budi, alamat saya kalau tempat tinggal ada di Jalan Jambu 1, nomor 5 Patrang. Alamat kolam kebetulan tidak jadi satu dengan rumah. Alamat kolam saya ada di depan Dinas Kesehatan Jember, tepatnya di Jalan Srikoyo, Bintoro, Jember. Berawal dari mengisi kekosongan waktu, Mas. Jadi saat itu kan awal-awal pandemi itu sudah sekitar tahun 2019. Sebelumnya ya ada kegiatan lain, akan tetapi ya semua itu setelah saya rasakan sama-sama menyita waktu, tapi kok saya tidak enjoy gitu. Akhirnya sempat main ke tempat teman, melihatlah dari situ kok kayaknya ini asik ini bergelut di bidang koi ini. Nah, dari situ akhirnya saya bikin kolam, ya tidak terlalu besar, ada di rumah. Untuk rumah koi yang ada di sini, itu setelah proses saya menggeluti koi yang di rumah, akhirnya saya ingat bahwa, oh ya, saya ada sepetak tanah. Akhirnya karena di situ mulai muncul ada progres, dan di situ saya lihat di luaran juga ternyata koi ini selain untuk penghobi, ternyata di pasar itu juga luar biasa. Akhirnya saya konsentrasikan, daripada tanah ini tidak terpakai, saya timbang-timbang lagi. Akhirnya saya putuskan untuk saya dirikan rumah koi sekitar tahun 2021 kemarin, barusan saja, mungkin sekitar bulan Agustus lah. Kalau luas lahan ini kurang lebihnya 280 meter persegi, tapi tidak saya fullkan kolam. Di sini saya kasih tempat untuk santai-santai semacam gazebo. Nah, kolam ini kalau kolam display ini 4x5, kedalamannya 3 meter. Kalau yang kolam pembesaran ini ada 3 kolam, ini 3x3. Ini 3 kolam berjajar, kedalaman 2 meter. Kalau kita bicara di investasi, ya kurang lebihnya untuk bangun mendirikan ini kalau 150 juta ya habis. Di sini ada kolam display. Kenapa saya kasih nama kolam display di sini, karena ada beberapa ikan di situ yang sudah pernah saya ikutkan kontes, ikut show di luar kota, di Blitar, Tulungagung, Malang. Jadi ikan-ikan itu saya taruh jadikan satu di sini. Nah, terus di sini ada kolam pembesaran juga, kolam filter. Saya bikin kolam filter itu ada 3 kolam. Terus ada kolam fed juga, itu untuk ikan-ikan yang kita baru angkat dari kolam sawah atau mud pond.
Nah, di sini sarana prasarananya ya kita siapkan tempat karantina di saat ada ikan sakit ataupun ikan baru datang. Jadi prosesnya kan harus melalui tahapan-tahapan seperti itu. Karena ikan baru itu lebih aman kalau kita karantina dulu untuk masuk ke kolam. Kalau kita langsung masuk ke kolam, takutnya ikan ini bawa virus, bawa penyakit, kan kita belum tahu kalau ikan yang dari kolam lumpur itu apa sudah layak masuk kolam filter apa belum, jadi lebih baik kita karantina dulu. Perjalanan sekian waktu proses ini ya memang terjadi kendala ikan sakit mati satu kolam, itu sudah pasti mengalami. Semua pelaku koi dimanapun itu pasti mengalami. Tapi karena kita ini awalnya dari menyenangi, dari hobi, jadi rasa optimis saya itu ya sangat tinggi sekali. Karena di situ selain kita hanya fokus di koi, di sisi lain saya mendapatkan dunia lain tentang pertemanan, tentang istilahnya bahwa kita ini nggak hanya melulu di dunia kerja. Misalnya saya di kesehatan tidak hanya di bidang itu saja gitu loh. Jadi di perkoian ini, khususnya perkoian ini, ternyata orang-orangnya juga dari berbagai kalangan. Ada juga orang birokrat, ada juga dari orang teknisi, orang kesehatan juga banyak. Bahkan kita juga bisa, yang tadinya kita nggak mengenal apa itu petani, akhirnya kita juga jadi tahu bahwa prosesnya itu memang berawal dari petani, belajar breeding, sampai kita bisa produksi sendiri, seperti itu. Lintang koi ini sebetulnya ya bukan faktor disengaja gitu, enggak Mas ya. Nah, kebetulan saya itu punya anak yang pertama, namanya Lintang. Nah, biasanya kalau kita hidup di kampung itu yang dipanggil itu kan nama anaknya. Jadi kalau manggil nama bapaknya itu jarang, yang dipanggil pasti nama anaknya. Bapaknya Lintang, ayahnya Lintang gitu. Akhirnya perlahan-lahan orang-orang, teman-teman itu akhirnya manggilnya yo, oh yes, muncullah nama Lintang Koi, saya patenkan buat memberikan logo di kolam ini. Awalnya saya berjalan sendiri Mas, tapi itu semua tidak terlepas dari dukungan teman-teman semua. Teman-teman sama-sama penghobi koi, pelaku koi. Nah, dari situ akhirnya saya juga belajar ke sana ke sini, juga ke Blitar, di luar kota juga ke Tulungagung. Tapi akhirnya saya merasa saya harus mencari teman untuk membantu saya. Jadi kalau yang di sini, khususnya di kolam sini, di rumah koi ini, saya ada teman yang membantu aktivitas saya sehari-hari untuk ngurus semua ini. Karena ya kita harus bisa membagi waktu Mas. Di saat kita memang harus di pekerjaan pokoknya, ya kita di pekerjaan pokok. Lepas dari jam aktif ya full saya ada di rumah koi sini.
tidak pokoknya ini bisa dikulak gitu, enggak. Jadi ada koi yang mungkin ini harganya mungkin murah, tapi kadang-kadang saya tidak seperti itu. Jadi basicnya itu saya mana koi yang saya suka, jadi itu yang bakalan saya ambil. Kalau dari sisi harga kan pasti bervariatif. Akhirnya kan di situ ada grade A, grade B, ada high quality, low quality. Kalau dari mana saya ngambilnya, bisa juga dari Jember, Blitar, Tulungagung, Kediri, bahkan mungkin dari Sukabumi pun saya juga pernah mendatangkan koi dari luar daerah juga sering. Kalau penjualan selama ini selain saya melayani lokalan di Jember, khususnya untuk di daerah tinggal saya di Jember, ini kan juga sekarang ini kan zamannya sudah zaman online, Mas. Jadi ya kita juga di medsos itu banyak platform-platform di medsos itu untuk bisa berbisnis melalui online. Jadi ya kita bisa online. Kalau sementara ini saya melayaninya juga bisa kirim ke, istilahnya untuk Jawa sendiri ya kirim ke Surabaya, Semarang, Jogja, Bandung, bahkan luar pulau pun kayak Palangkaraya, Palembang, Medan, itu juga kita melayani seperti itu. Kalau harga ikan-ikan yang ada di kolam koi Lintang Koi ini bervariasi, Mas. Jadi koi ini kan bukan ukuran yang menentukan harga. Ada kecil murah, kecil mahal, besar murah, itu juga ada. Nah, kalau harga itu dari harga 100 bahkan sampai harga 20 juta, 25 juta juga ada. Tergantung jenis dan pola kejelasan warna. Di situ kan ada warna sumi, ada warna beni, kayak gitu. Itu ikan-ikan yang khususnya untuk kontes itu harganya juga lumayan mahal. Kalau omset, kita bicara omset ini, saya sendiri ini enggak pernah mengkalkulasi, Mas ya. Cuma kalau bicara perputaran itu dari per bulan saya pernah mengalami perputaran untuk menjalankan koi ini bisa sampai 25-30 juta. Tantangannya banyak sekali, Mas. Karena apa? Dari sisi ikan koi ini kan pengaruh cuaca itu juga akan jadi tantangan kita. Terus dari ikan-ikan yang tidak terdeteksi, kalau ikan ini bawa penyakit, bawa virus, itu akan mengakibatkan penularan penyakit. Misalnya satu kolam isi 50 ekor, berawal dari satu ekor yang sakit. Nah, ini juga tantangan kita. Selain tantangan kita di luar semacam pasar koi, nah pasar ini juga tantangan kita juga, karena kita juga harus pintar-pintar mensiasati bahwa koi ini tidak melulu hanya kita bisa jual online, bukan seperti itu. Memang basicnya persentasenya online itu lebih besar, tapi tantangan kita kan kita juga harus up to date sama perkembangan teknologi juga, Mas. Selain bahwa produksi dari teman-teman yang bermunculan ya memang itu bagus. Karena apa? Kalau kita literaturnya dari banyaknya penghobi, otomatis akan banyak bermunculan juga yang di situ akan jadi breeding koi, terus di situ akan jadi petani koi. Nah, ini juga tantangan juga. Tapi tidak di situ tidak akan menurunkan semangat saya untuk menekuni bidang koi ini. Kalau harapan saya di koi ini ya
mudah-mudahan semakin ke depan itu akan semakin lebih baik. Itu satu. Yang kedua, dengan adanya show-show di masing-masing kota, itu pasti harapan kita ini tidak hanya saya mungkin ya, bagi semua pelaku koi itu pasti harapannya dari banyaknya acara event-event kontes koi, otomatis itu juga akan membawa pasar tersendiri, Mas. Nah, di situ lebih globalnya lagi, koi ini pasti akan berkembang lebih baik lagi.